Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk ke unsur kebahasaan dari eh, teks laporan hasil observasi ya. Nah, unsur kebahasaan kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Nah, sebelum kita mempelajari kalimat kompleks ya dan simpleks, maka kita harus paham dulu apa itu simpleks dan apa itu kompleks. Nah, dari pengertiannya, kompleks itu adalah kompleks ya. Kalimat kompleks yaitu dia memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama ya. Karena di dalam kalimat ini terkandung lebih dari satu aksi, predikat, peristiwa atau keadaan. Nah, pada intinya ya, kalimat kompleks ini dia memiliki lebih dari satu struktur ya. Lebih dari satu struktur. Kita ambil contoh ya. Bisa saja kalimat kompleks ini dia memiliki subjeknya bisa dua, predikatnya dua ataupun objeknya dua. Kita ambil contoh. Nah, ini kita ambil contoh ya. Contohnya, kamu akan mendapatkan nilai yang baik apabila kamu belajar dengan giat. Nah, kita lihat strukturnya ya. Kamu sebagai subjek, kemudian akan mendapatkan dia predikat, nilai yang baik merupakan objek. Nah, kemudian ada penghubungnya ya, penghubungnya atau konjungsinya. Ada konjungsi. Nah, di sini setelah konjungsi ada kembali subjek, kemudian ada predikat dan ada keterangan. Nah, jadi dia memiliki strukturnya ada dua struktur ya. Nah, kemudian kalimat kompleks ini biasanya dia memiliki konjungsi ya, memiliki konjungsi. Konjungsi yang digunakan itu biasanya konjungsi subordinatif ya, yaitu menghubungkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Nah, kalimat kompleks dia memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Kamu akan mendapatkan nilai yang baik, ini merupakan induk kalimat. Ya, ini induk kalimat. Nah, sedangkan apabila kamu belajar dengan giat, ini merupakan anak kalimat. Jadi setiap yang diiringi oleh konjungsi, misalnya apabila kamu belajar dengan giat, jadi konjungsinya adalah apabila, maka dia merupakan anak kalimat karena dia tidak bisa berdiri sendiri, kalimat tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang induk kalimat dia bisa berdiri sendiri tanpa anak kalimat. Jika tidak ada kalimat apabila kamu belajar dengan giat ya, induk kalimatnya kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu tetap menjadi sebuah kalimat ya, walaupun tidak ada anak kalimat. Kemudian contoh yang lain, kita ambil contoh yang lain. Nah, contohnya ini. Marsha membaca Al-Quran sehingga ia lupa sarapan. Di sini ada dua struktur ya. Yang pertama ada subjek
ya, subjek, Marsha sebagai subjek, kemudian membaca sebagai predikat, Al-Qur'annya sebagai objek, sehingga ini merupakan konjungsi ya. Nah, ini struktur yang selanjutnya ada subjek ya, kemudian predikat dan objek. Nah, mana anak induk kalimatnya? Induk kalimatnya adalah Marsha membaca Al-Qur'an. Nah, ini merupakan induk kalimat ya. Ini induk kalimatnya. Nah, kemudian anak kalimatnya mana? Anak kalimatnya adalah sehingga ia lupa sarapan. Ya, ini anak kalimat. Nah, jadi kompleks ya. Kalimat kompleks itu juga ditandai dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kemudian yang kedua kalimat simpleks ya. Yang pertama kompleks, yang kedua simpleks. Nah, kalau kalimat simpleks ya, kalimat simpleks ini terdiri dari satu struktur ya. Terdiri dari satu struktur. Jadi struktur simpleks dia lebih sederhana. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Nah, ayah membelikan adik boneka dan pita. Di sini ada subjek, ya, ayah membelikan predikat, adik, ya, objek, ya, membelikan adik boneka dan pita itu sebagai objek, ya. Nah, ayah membelikan adik boneka dan pita. Di sini ada subjek, predikat, objeknya ya. Satu yang strukturnya ada satu ya. Ada subjek, predikat, objek. Nah, di sini walaupun ada konjungsi ya, tapi dia merupakan konjungsi majemuk setara. Jadi dia tidak ada induk kalimat dan tidak ada induk kalimat. Jadi dia masih termasuk kepada kalimat simpleks. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Ibu menunaikan sholat subuh. Ini sebagai subjek, ini predikat, ini objek ya. Nah, jadi dia memiliki satu struktur ya. Simpleks itu dia memiliki satu struktur, sedangkan kompleks itu memiliki dua struktur. Kemudian contoh simpleks yang lainnya ada Nah, di sini ada tomat dan terung, dia sebagai subjek ya, tergolongnya sebagai predikat, ke dalam jenis sayur-sayurannya adalah keterangan ya. Nah, ini juga memiliki satu struktur. Jadi pada intinya adalah kalimat kompleks itu dia memiliki dua struktur, yaitu subjek predikatnya bisa lebih dari satu di dalam satu kalimat yang dinyatakan ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung. Sedangkan kalimat simpleks dia memiliki satu struktur ya, subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Jadi pada intinya seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian materi tentang kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Semoga bisa dipahami dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat buat antum nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.